Ya, itulah drama yang sedang dimainkan oleh mereka. Ya, memang pengumuman soal siapa bakal cawapres Anies Baswedan ini memicu ketegangan di internal koalisi perubahan. Misalnya, ketegangan yang terjadi antara Partai Demokrat dan Partai Nasdem. Saya tahu AHY selaku pemimpin Partai Demokrat merespons ajakan dari Mbak Puan atau PDIP untuk melakukan pertemuan dan berbincang-bincang. Partai Demokrat selalu berpendapat pertemuan yang berangkat dari niat baik, tujuan yang baik, membahas masalah-masalah bangsa tentu ada gunanya. Ya, jumpa lagi di konten saya. Banyak yang mengatakan dalam dunia politik itu tidak ada yang namanya kawan dan tidak ada yang namanya lawan. Tapi yang ada itu adalah kepentingan. Ya, memang itulah yang namanya politik. Segala macam intrik sudah sering kali diperlihatkan oleh para elit-elit politisi. Apalagi pemilu 2024 sudah tinggal sebentar lagi. Ya, nampaknya lobby-lobby politik pun mulai semakin gencar dilakukan. Dan bahkan manuver-manuver politik juga semakin sering dimainkan oleh para elit-elit partai. Dan sekali lagi, semua ini menandakan bahwa pemilu 2024 sudah semakin mendekat. Ya, namun demikian sungguh sangat disayangkan meskipun pemilu 2024 sudah semakin mendekat ya. Sudah ada di depan mata, namun ternyata masih saja ada pihak-pihak yang sibuk memainkan drama. Dan bahkan mungkin bisa jadi drama Korea pun masih kalah jauh jika dibandingkan dengan drama-drama yang dimainkan oleh para elit politisi di negeri kita. Dan tahu tidak apa drama yang sedang dimainkan oleh para elit politisi tersebut? Ya, drama apa lagi coba kalau bukan drama soal penjegalan Anies Baswedan. Ya, itulah drama yang sedang dimainkan oleh mereka. Ya, memang pengumuman soal siapa bakal cawapres Anies Baswedan ini memicu ketegangan di internal koalisi perubahan. Misalnya, ketegangan yang terjadi antara Partai Demokrat dan Partai Nasdem. Ya, apalagi saat ini ada kabar terkait rencana pertemuan antara PDI Perjuangan dengan Partai Demokrat. Ya, tentu hal ini akan semakin membuat suhu di internal koalisi perubahan semakin memanas. Nah, di lain sisi ya, PDI Perjuangan dan Partai Demokrat justru terlihat hubungannya ini semakin menghangat. Seakan-akan semua itu meluruhkan dinginnya hawa politik yang terjadi selama bertahun-tahun. Ya, mungkin publik ini masih banyak yang belum tahu bahwa hampir 20 tahun hubungan antara PDI Perjuangan dengan Partai Demokrat ini terlihat kurang harmonis atau kurang baik. Namun dengan adanya kabar rencana pertemuan antara AHY dengan Puan Maharani, tentu semua ini bisa menjadi pertanda bahwa bisa saja nanti kemungkinan Demokrat akan bergabung bersama PDI Perjuangan. Siapa yang tahu kan? Ya, tentu tidak ada yang mustahil jika melihat dinamika politik yang berkembang saat ini. Intinya, selagi janur kuning itu belum melengkung, maka apapun masih bisa terjadi. Ya, meskipun kita semua tahu bahwa koalisi perubahan sudah menjalin komitmen melalui piagam bersama. Namun saya yakin semua itu masih belum bisa menjamin bahwa mereka ini masih tetap akan bersama-sama untuk selamanya. Ya, apalagi ya kalau melihat situasi internal di koalisi perubahan yang semakin hari semakin memanas. Bahkan kabar terbarunya, Nasdem pun mulai menyalahkan Partai Demokrat dan PKS terkait dengan menurunnya elektabilitas Anies Baswedan. Kasihan sekali mereka ini, belum apa-apa, tapi sudah pada ribut sendiri coba. Lah ini gimana ceritanya? Jadi menurut Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali, Partai Demokrat dan PKS ini dituding tidak serius menggaungkan Anies Baswedan selaku bakal calon presiden dari koalisi perubahan. Nah, akibat dari ketidakseriusan Partai Demokrat dan PKS, maka semua itu menyebabkan elektabilitas Anies Baswedan berada di urutan ketiga setelah baca pres lainnya, seperti Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto.
Nah, sementara kita tahu sendiri sebelumnya ya, Partai Demokrat ini juga telah menyatakan bahwa penurunan elektabilitas tersebut dikarenakan belum adanya calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan. Nah, kalau begini kan jadinya serba repot. Dari pihak Partai Nasdem mengklaim bahwa PKS dan Demokrat ini masih belum maksimal untuk mensosialisasikan Anies Baswedan. Nah, sementara di sisi lain, Demokrat ini juga mengklaim bahwa penurunan elektabilitas Anies Baswedan itu dikarenakan wakilnya tidak kunjung diumumkan. Dan akhirnya apa? Akhirnya mereka ini pun satu koalisi ribut sendiri. Dan anehnya justru pihak luarlah yang disalahkan oleh mereka. Yang memang aneh sekali mereka ini. Dan terkait hal ini ya, Demokrat pun pernah mengancam. Jadi apabila calon wakil presiden Anies Baswedan tidak kunjung diumumkan di bulan Juni ini ya, maka Demokrat pun akan siap untuk memikirkan opsi lain. Itulah ancaman yang diberikan oleh Partai Demokrat. Coba bayangkan saja, ngeri sekali kan? Nah, kalau sudah begini, terus siapa yang benar dan siapa yang salah? Coba kira-kira siapa yang bisa menjawabnya? Ya, silakan berikan komentarnya di bawah. Nah, tapi yang menarik lagi adalah melihat posisi PKS. Jadi kalau saya amati ya, PKS ini tidak mau terlalu jauh masuk ke dalam perselisihan pendapat antara Nasdem dan Partai Demokrat. Jadi bisa dibilang ya, posisi PKS ini cenderung berada di tengah-tengah. Ya bisa dibilang kalau dalam sepak bola, PKS ini adalah wasitnya. Nah, balik lagi ke soal rencana pertemuan antara Puan dan AHY. Jadi mungkin ya dalam waktu dekat ini, AHY akan segera bertemu dengan Puan Maharani. Yang jelas, rencana pertemuan tersebut telah disambut baik oleh Partai Demokrat. Dan hal itu telah disampaikan sendiri oleh SBY selaku Ketua Majelis Tinggi di Partai Demokrat. Bahkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan Sekjen Demokrat Teguh Rifki, keduanya pun telah melakukan sebuah pertemuan. Malah mereka juga sempat pamer dengan gaya foto salam satu komando. Coba bayangkan saja, apa Nasdem gak semakin meriang coba? Nah, jadi menurut analisis sederhana saya ya, apabila nanti pertemuan antara Puan Maharani dan AHY berjalan lancar, atau setidaknya menghasilkan beberapa kesepakatan, maka bisa jadi selanjutnya ini akan ada pertemuan lanjutan antara Bu Megawati dan SBY. Nah, ibarat sebuah pertandingan sepak bola, maka disitulah finalnya. Jadi yang menentukan Demokrat dan PDIP bisa menjalin kerjasama, ya mereka berdua, bukan yang lainnya. Dan menurut saya, pertemuan antara Demokrat dan PDI Perjuangan ini akan dapat menaikkan nilai tawar bagi Partai Demokrat. Ya paling tidak AHY nanti masih berpeluang untuk bisa menjabat sebagai menteri. Nah, lumayan kan? Namun demikian harus diakui, belum ada yang tahu kapan rencana pertemuan tersebut akan dilakukan. Mungkin saja bisa 1 atau 2 hari ke depan. Yang jelas pertemuan antara PDI Perjuangan dan Demokrat ini akan merubah konstelasi politik ke depan. Dan sekaligus bisa juga menjadi game changer untuk peta politik di 2024. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apakah Demokrat nanti akan merapat ke PDI Perjuangan? Ya, kita lihat sajalah nanti perkembangannya seperti apa. Setuju? Ya, saya Yusuf Muhammad. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan tidak lupa saya ingatkan, jaga terus NKRI.